Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Ali Imran ayat ke-31 sampai 32. Kemudian Allah Ta'ala memuliakan Maryam dan Zakaria di mana Allah memudahkan bagi Maryam rizki yang diperoleh tanpa keringat dan lelah. Hal itu adalah sebuah karomah sebagai kemuliaan dari Allah untuknya. Karena kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, yakni tempat untuk ibadah, dan di sini terkandung isyarat akan banyaknya sholat yang dilakukan Maryam dan konsistensinya terhadap tempat ibadah tersebut. Wajada indaha rizqa, maka dia mendapati makanan di sisinya dengan nikmat dan tersedia. Zakaria berkata, Anna laki hadza, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Qalat, huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maria menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Ketika Zakaria menyaksikan kondisi tersebut, kebaikan dan seperti itulah kasih Allah terhadap Maryam, maka itu mengingatkan dirinya untuk memohon kepada Allah Ta'ala seorang anak laki-laki. Dalam kondisinya yang hampir putus asa, seraya berkata, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, yakni namanya Yahya, dan kalimat yang datangnya dari Allah adalah Isa ibnu Maryam. Berita gembira itu adalah dengan Nabi yang mulia tersebut yang mengandung juga berita gembira dengan Isa ibnu Maryam sebagai pembenaran dan kesaksian tentang kerasulannya. Kalimat tersebut dari Allah merupakan kalimat yang mulia di mana Allah mengkhususkan Isa ibnu Maryam dengannya. Bila tidak demikian, maka kalimat itu merupakan salah satu kalimatnya di mana dengannya Allah menciptakan segala makhluk sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna matala Isa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna matala Isa indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ali Imran ayat 59. Dan firman-Nya, wasai dan wahsuran, menjadi ikutan dan menahan diri dari hawa nafsu, artinya yang menjadi objek berita gembira itu adalah Yahya, yang merupakan panutan dari rasul-rasul yang mulia dan yang terhormat, dan menahan diri hasur, artinya yang tidak punya anak dan tidak berkehendak kepada wanita. Pendapat lain mengatakan orang yang dijaga dan diselamatkan dari dosa dan hawa nafsu yang menjerumuskan, dan yang terakhir inilah yang paling sesuai dari kedua makna tersebut. Wa nabiyyam minas sholihin, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Maksudnya orang-orang yang mencapai puncak kebaikan yang tinggi. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibaru wa imraati akhir. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Kedua hal itu merupakan penghalang. Karena itu, dari jalan manakah wahai Tuhan saya mendapatkan anak tersebut padahal ada penghalangnya? Qala kadzalika yaf'alu ma yasha. Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya.
bahwasanya sebagaimana telah berlaku hikmahnya dengan berjalannya segala sesuatu itu menurut sebab-sebabnya yang wajar, maka Allah juga terkadang merubah hukum alam tersebut karena Allah Maha berbuat apa yang dikehendakinya, di mana segala sebab telah patuh pada kekuasaannya, kehendaknya dan keinginannya terrealisasikan padanya. Dan tidak ada suatu sebab pun yang bisa menyalahi titahnya walaupun memiliki kekuatan yang besar sekalipun. Qala Rabbi ij'alli ayah, berkata Zakaria, berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung, agar saya mendapatkan kebahagiaan dan rasa senang. Walaupun sebenarnya saya yakin apa yang engkau kabarkan, wahai Rabbku. Akan tetapi agar jiwa ini senang dan hati ini tenang dengan pendahuluan rahmat dan kasih sayang. Qala yatuka alla tukaliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Allah berfirman, tandanya bagimu kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan dalam masa itu, wadkur rabbaka katsira wasabbih bil asyiyi wal ibkar. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari, yakni awal hari dan di akhirnya. Zakaria terlarang dari berbicara dengan orang lain pada masa tersebut, dan itu sesuai untuk didapatkannya seorang anak dari seorang suami yang telah tua dan istri yang mandul. Keadaannya yang tidak mampu berbicara dengan orang lain padahal lisannya lancar berzikir kepada Allah dan memujinya adalah merupakan tanda yang lain. Maka ketika itulah ia mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan tersebut. Lalu ia bersyukur kepada Allah dan ia memperbanyak zikir dan tasbih pada saat petang maupun pagi hari. Dan anak bayi tersebut merupakan berkah dari Maryam binti Imran terhadap Zakaria. Karena apa yang Allah karuniakan atas Maryam berupa rizki yang banyak yang hadir tanpa hisab, mengingatkannya dan mengobarkannya untuk bermunajat dan memohon. Sedang Allah Ta'ala adalah maha pemberi penyebab maupun akibatnya. Namun Allah menentukan beberapa perkara yang disukai terjadi pada orang dicintainya, agar Allah mengangkat kehormatannya dan melimpahkan pahalanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.